Selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan di lingkungan Kemendikbud dalam pelatihan sumber daya manusia, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa disebut dengan pelatihan SDM Sakip. Perkenalkan, saya Daniela Arwan, Koordinator Fungsi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Perencanaan Kemendikbud. Video kali ini merupakan pengantar pada materi perencanaan kinerja. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta akan mampu menyusun perencanaan kinerja, antara lain peserta mampu menyusun Renstra, peserta mampu menyusun RKT atau Rencana Kinerja Tahunan, lalu peserta mampu menyusun Perjanjian Kinerja. Keempat, peserta mampu menyusun rencana aksi. Kelima, peserta mampu menggunakan aplikasi Sakip atau kita sebut dengan e-kinerja. Perencanaan kinerja terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan rencana aksi. Yang pertama adalah terkait rencana strategis atau Renstra. Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, target indikator kinerja, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta untuk penyusunan perjanjian kinerja. Selanjutnya, rencana kinerja tahunan atau biasa disingkat dengan RKT. RKT merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan di Renstra. RKT merupakan dokumen perencanaan tahunan. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan unit kerja dalam mencapai sasaran. Perencanaan kinerja yang ketiga adalah perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program ataupun kegiatan. Waktu penyusunan perjanjian kinerja disusun paling lambat 1 bulan setelah DIPA unit kerja disahkan. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dokumen pokok dalam penyusunan laporan kinerja. Perjanjian kinerja ini disusun sampai eselon paling rendah dan sampai pada staf atau kita sebut dengan perjanjian kinerja individu. Perjanjian kinerja atau PK dapat diubah jika ada terjadi pergantian pejabat. Yang kedua, perubahan program atau kegiatan dan alokasi anggaran. Yang ketiga, PK dapat diubah bila ada perubahan prioritas. Selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi adalah dokumen tindak lanjut rencana pelaksanaan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, program, kegiatan, dan anggaran, dan jadwal untuk 1 tahun ke depan yang dibagi ke dalam jangka waktu triwulan. Rencana aksi digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam upaya pengembangan kegiatan. Baik teman-teman peserta pelatihan, demikianlah video pengantar pada materi perencanaan kinerja dalam program pelatihan sumber daya manusia, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Saya Daniela Arwan undur diri dan mengucapkan terima kasih. Mari kita tingkatkan skor Sakip Kemendikbud.